Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang mengemukakan hakikat demokrasi Indonesia dan nilai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Saya Febriana Konitatila, NIM 20862060149. Pengertian demokrasi Pancasila Menurut Budi Dariharjo, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya adalah seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Next. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 1. Kebebasan atau persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari pengusaha. Yang kedua yaitu kedaulatan rakyat. Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilvia. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu mengenai isi pokok demokrasi Pancasila. Perlu teman-teman ketahui bahwa isi pokok demokrasi Pancasila ada beberapa, yaitu yang pertama, pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan Pancasila. Artinya dalam ini demokrasi yang dijalankan harus mengandung nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila. Yang kedua, ada demokrasi tersebut harus menghargai hak asasi manusia serta menjamin hak minoritas. Dalam hal ini, demokrasi juga harus menghargai satu sama lain hak asasi manusia dan selalu menjamin hak-hak minoritas. Yang ketiga, ada pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan kelembagaan atau institusional. Demokrasi juga harus mematuhi atas peraturan yang telah dibuat oleh pemerintahan atau kelembagaan. Yang keempat, berdasarkan sendi hukum. Demokrasi harus bersumber pada sendi-sendi hukum di Indonesia yang telah dilaksanakan. Next. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia memiliki perkembangan dari tiap-tiap periode. Ada beberapa pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu demokrasi liberal atau yang disebut dengan Orde Lama yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua ada demokrasi terpimpin atau Orde Lama yang dilaksanakan pada tahun 1959 sampai 1965. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila atau yang disebut dengan Orde Baru yang terjadi pada tahun 1965 sampai 1998. Dan yang keempat ada demokrasi Pancasila era reformasi 1998 sampai sekarang dan revolusi demokrasi. Masing-masing pelaksanaan demokrasi di Indonesia memiliki kelebihan, ciri khas, dan lainnya. Selanjutnya kami akan membahasnya satu persatu. Next. Yang pertama, demokrasi liberal atau Orde Lama yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Memiliki ciri-cirinya yaitu yang pertama dominannya partai politik. Hal ini mungkin dikarenakan karena pada demokrasi liberal terjadi sistem multipartai yang mengakibatkan banyak partai-partai politik bermunculan, sehingga menjadi demokrasi liberal dominannya partai politik. Yang kedua adalah landasan sosial ekonomi yang masih lemah. Hal ini dikarenakan pada demokrasi liberal sering terjadinya pergantian kabinet-kabinet yang mengakibatkan munculnya kekacauan pada landasan sosial ekonomi yang lemah. Selanjutnya ada tidak mempunyai konstitusi bersidang untuk pengganti UU DS 1990. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Yang kedua adalah demokrasi terpimpin Orde Lama tahun 1959 sampai 1965. Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7 MPRS 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini berintikan yaitu musyawarah untuk mufakat secara gotong royong. Ciri dari demokrasi ini adalah dominasinya politik presiden yang mengakibatkan terbatasnya peran partai politik dan juga berkembangnya pengaruh PKI serta tentararis dalam panggung politik nasional. Next. Selanjutnya adalah demokrasi Pancasila atau Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Demokrasi Pancasila Orde ini dikenal dengan masa Orde Baru dengan presidennya adalah Soeharto. Demokrasi Pancasila secara garis besar menawarkan 3 komponen, yaitu demokrasi dalam bidang ekonomi, politik, dan juga bidang hukum. Dan memiliki ciri-ciri antara lain kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada, rekrutmen politik tertutup, pemilu jauh dari semangat demokratif, tumbuhnya KKN yang merajalela, dan juga pengakuan HAM yang terbatas. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Demokrasi Pancasila era reformasi terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi ini menyebabkan adanya tumbuhnya demokratisasi. Kedua, berlakunya sistem politik multipartai. Ketiga, yaitu terjadinya perpecahan dalam porpal besar dan munculnya porpal baru. Dan yang terakhir yaitu kebebasan pers. Revolusi demokrasi ini adalah demokrasi terakhir, di mana sebelumnya mengalami ketimpang-tindihan dalam sistem politik. Akibatnya menyebabkan kekecewaan rakyat yang mulai jenuh terhadap segala sistem pemerintahan tidak peka terhadap kepentingan mereka. Yang kedua yaitu revolusi demokrasi artinya sama dengan melaksanakan demokrasi di bidang politik dan bidang ekonomi. Revolusi demokrasi ini sesuai dengan konsep sosiodemokrasi Soekarno. Revolusi demokrasi memiliki 3 prinsip, yaitu 1. Mendorong keterlibatan aktif kaum intelektual sebagai agen perubahan. Dan kedua yaitu negara harus mampu menciptakan regulasi yang melindungi hak-hak ekonomi rakyat. Dan yang terakhir yaitu menjadikan rakyat sebagai subjek demokrasi penuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.